masih merasa bersalah atas kematian Ming Qian. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang Mulia bersikeras, mengandalkan rakyat jelata untuk melawan keluarga bangsawan. Maka terjadilah kematian Ming Qian. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Sang guru besar datang untuk bertanya tentang kemajuan penyelidikan. Saya datang untuk mengingatkanmu. Jangan sampai dijadikan bidak orang lain. Kau yang mengirimku ke istana. Bukankah itu tujuannya? Menjadi orang dekat kaisar. Dan kemudian memperjuangkan kepentingan keluarga Qin. Bidak keluarga Qin. Atau bidak yang mulia. Apakah ada perbedaannya? Kau benar. Bagi bidak, jika ingin menang dalam permainan, memilih orang yang tepat untuk menggerakkan bidak adalah yang paling penting. Dan kejayaan dinasti Chang Agung milik keluarga Qin. Apakah ada perbedaannya? Sue Ming, Pion, Cheng Zi. Lei Yu. Lei Yu, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit luka lama. Yang Mulia, mengapa Anda datang ke sini? Saya sudah menduga Anda pasti akan datang untuk mempersembahkan penghormatan kepada Ming Qian. Yin Chong tidak ada lagi. Saya khawatir mereka akan membahayakanmu. Jika bukan karena tindakan saya kali ini, diperhatikan. Biarkan mereka melangkah lebih dulu. Tuan Ming. Tuan Ming juga tidak akan membuktikan kesetiaan dengan kematian. Tuan Ming menjalani hidupnya dengan jujur. Namun, ia mengalami musibah ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Di hadapan istana, Yin Chong juga telah dimanfaatkan oleh mereka. Kini situasinya sangat genting. Hanya dengan mengungkap kebenaran kita bisa membalikan keadaan. Aku tahu keadaanmu sekarang. Pasti perlu ada seseorang yang membantu. Yang Mulia, aku ingin pergi ke Akademi Nasional lagi. Mungkin di sana masih ada petunjuk. Baik, pertama, mari kita obati lukamu. Apakah ini sebuah kegagalan? Ya, benar, guru besar. Itu Su Lei Yu. Telah diselamatkan oleh seorang pemuda. Namun, mendengar deskripsi mereka, kenapa aku merasa orang itu seperti Yang Mulia meninggal secara tidak terduga setelah melarikan diri dari penjara. Cerita ini sangat menarik. Namun, sekarang cerita ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Apakah benar Su Lei Yu akan terus menyelidiki di luar seperti ini? Kematian Ming Qian kali ini, Yang Mulia sangat tidak senang. Aku menerima laporan rahasia. Sebelum Yang Mulia meninggalkan istana, telah menggerakkan pengawal rahasia. Takutnya mereka sudah bersiap-siap terhadap kita. Jika saat ini membunuh Su Lei Yu, tidak hanya tidak ada gunanya, tapi juga akan membuat Yang Mulia dalam masalah ini. Memanfaatkan situasi.
Prioritas Anda sekarang adalah menyelesaikan urusan Anda sendiri. Orang yang memalsukan naskah puisi Mingqian harus segera ditangani. Lakukan dengan rapi. Pelajaran dari keluarga 11 ada di depan mata kita. Li Wenchong mengatakan bahwa rubah iblis itu menghilang tanpa alasan. Sangat mencurigakan. Saya curiga mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Menuju tempat lain. Seorang raja negara masuk ke Akademi Nasional ini bersama saya di malam hari. Benar-benar menyusahkan Yang Mulia. Dulu kita sering melakukan hal seperti ini saat bolos sekolah. Selama bertahun-tahun ini, keterampilan belum pudar. Di dalam dan luar Akademi Nasional ini, kita berdua cukup akrab. Tapi untuk menemukan mekanisme itu, mungkin masih membutuhkan waktu. Saya pikir pelakunya juga sangat akrab dengan tempat ini. Di sini. Lihat. Ada apa? Ada angin. Ayo pergi. Pasti pelaku melarikan diri dari sini. Tempat ini agak aneh. Lei Yu, hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak menyangka jalan rahasia itu begitu panjang. Ternyata sampai ke hutan bambu di luar kota. Mungkin kebenaran tersembunyi di sini. Apakah kamu percaya ada makhluk gaib di dunia ini? Makhluk gaib. Saya belum pernah melihatnya. Tapi saya sudah melihat banyak orang yang menyamar sebagai makhluk jahat. Saya sudah melihat cukup banyak. Kenapa? Yang Mulia. Takut? Takut. Bagaimana mungkin saya takut pada trik-trik rendah seperti ini? Pasti ada seseorang yang bermain-main di belakang. Cahaya yang membentuk garis itu. Mungkin itu adalah yang tadi. Yang berjalan dengan lentera, yang disebut sebagai rubah gaib. Ayo, kita lihat. Tunggu. Ini adalah jalan pegunungan yang rumit untuk berjaga-jaga. Cahaya-cahaya tadi jelas-jelas dari arah ini. Kenapa menghilang? Aneh. Jika ini adalah jalan yang sama, tidak ada tanda jalan yang terlihat sepanjang jalan ini. Sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Jika begitu, mungkin tanda jalan itu telah dihancurkan. Siapa? Keluar. Siapa kamu? Penjahat Meng Zixing. Mengapa kamu di sini di tengah malam?
Saya teman sekelas Nyonya Lu. Setelah mengetahui kematiannya terkait dengan rubah iblis, saya terus memikirkan hal ini. Mendengar bahwa ada rubah iblis berkeliaran di sini malam hari, saya ingin datang ke sini untuk menyelidiki. Namun, saya tidak menyangka, saya tersesat arah di hutan bambu ini. Jadi, kamu datang ke sini malam ini. Apakah kamu bisa menemukan sesuatu? Aku baru saja datang ke sini belum lama ini. Lalu saya tersesat. Saya tidak menemukan apa-apa. Saya bahkan terjatuh. Tangan saya terluka. Tempat ini hutan lebat dan berkabut. Kamu juga terluka. Ayo cepat kembali. Baiklah, baiklah. Seorang sarjana tidak berguna. Saya mohon pamit. Apakah Yang Mulia merasa bahwa Meng Zixing ini agak aneh? Memang agak aneh. Di malam yang dalam dan hutan yang lebat, bisa bertemu dengan kita. Ini terlalu kebetulan. Ada apa? Kita tersesat. Pasti tanda jalan telah hancur. Malam sangat gelap, hutan bambu sangat lebat. Tidak bisa melihat jalan di depan. Kita tidak bisa terus berjalan seperti ini. Apakah kamu masih ingat masa kecil? Apakah ini metode mengamati bintang yang diajarkan oleh kaisar sebelumnya? Banyak sekali bintangnya. Bintang yang paling terang itu namanya apa? Bulan sabit di bulan Agustus menggantung tinggi. Bintang Changgeng muncul setelah waktu Zi. Muncul di timur. Itu adalah bintang pagi. Bintang pagi. Bulan Agustus. Waktu Zi sudah berlalu. Jadi yang paling terang di langit ini adalah bintang pagi. Di sana. Itu adalah timur. Kita sudah menemukan arah. Kita bisa keluar sekarang. Menuju arah bintang pagi. Bintang pagi menandakan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Membawa harapan dan cahaya. Jelas bahwa dengan menghilangkan kabut, kita pasti akan melihat cahaya yang sebenarnya. Meskipun untuk sementara terpesona oleh penampilan, pada akhirnya suatu hari, kita pasti akan menemukan kebenaran. Situasi Yang Mulia saat ini sama seperti Ratu Iblis Lu Yuan dari negara Sheng. Kelebihan dan kekurangan semuanya ada di mulut orang lain. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar tidak ingin membantah? Selama Anda tidak merasa bersalah, itu sudah cukup. Saya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Selama Anda mengerti saya, itu sudah cukup. Ayo pergi. Anda bisa terus mengawasi mereka. Lihatlah bagaimana mereka mengandalkan rakyat jelata. Apakah itu untuk kepentingan umum atau pribadi? Orang itu tidak terlihat lagi. Jelas terlihat mereka masuk. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ternyata ada penipuan. Belajar untuk menambah kebajikan, agar bisa membantu dunia. Tanda tangan ini adalah Lu Yueing. Di sini, selain beberapa buku kuno, ada juga beberapa artikel yang ditulis oleh Lu Yueing. Ada juga puisi. Dia mungkin pernah tinggal di sini sebelumnya. Lihat ini. Ayah Lu Yueing.
Ternyata adalah Lu Jiuzhang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri Lu. Perdana Menteri Lu dulu dihukum karena puisi yang menentang. Sungguh disayangkan. Kaisar sebelumnya membuka jalur komunikasi yang luas. Mengapa bisa seperti ini? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus ini. Kumpulan puisi ini memiliki lapisan tersembunyi, tapi di dalamnya kosong. Lei Yu, lihat ini. Tahun ke-15 Jianing. 15 orang lulus ujian Jinshi. Tahun ke-20 Jianing. 17 orang lulus ujian Jinshi. Tahun ke-10 Jianing. 25 orang lulus ujian Jinshi. Dokumen-dokumen ini ditulis. Semua adalah nama-nama orang yang lulus ujian negara. Tahun ke-21 Jianing. Lu Jiuzhang dipecat dari jabatannya. Daftar-daftar ini. Semua adalah saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Daftar nama-nama Jinshi yang lulus ujian negara. Dia juga membuat catatan. Perlu diamati dan ada kecurigaan. Dia pasti curiga. Pemecatan ayahnya terkait dengan ujian negara. Kita bawa ini pulang dulu. Saya sebenarnya rakyat biasa. Bekerja di ladang di Nanyang. Selamatkan nyawa di tengah kekacauan. Tidak mengharapkan ketenaran di kalangan para bangsawan. Kaisar sebelumnya tidak menganggap saya rendah. Merendahkan diri sendiri. 3 kali mengunjungi menteri di gubuknya. Berkonsultasi dengan saya tentang urusan dunia saat ini. Karena itu, saya merasa terharu. Maka saya setuju untuk melayani kaisar sebelumnya. Kemudian mengalami kehancuran. Menerima tugas di tengah kekalahan. Menerima perintah di antara bahaya. Sudah lebih dari 20 tahun. Kaisar sebelumnya tahu saya berhati-hati. Orang-orang yang berpura-pura. Berani menunjukkan wajah aslinya? Rubah spiritual adalah pertanda baik. Melambangkan kebijaksanaan dan ketangkasan. Hanya disalahartikan oleh orang-orang sebagai makhluk jahat. Dari mana datangnya istilah berpura-pura? Dua yang mulia dan elegan. Memiliki sikap yang luar biasa. Tentu bukan hanya lewat di akademi terpencil ini. Begitu sederhana, bukan? Tuan ini. Sebenarnya, saya tidak bisa berbohong. Kami berdua. Secara kebetulan menemukan jalan rahasia dari kamarnya di Akademi Nasional. Menemukan ini. Mari kita akhiri kelas. Petugas resmi. Kami bukan. Tapi kami semua terkait dengan Lu Yueing. Karena ujian negara. Maka kami tidak bisa hanya diam saja. Tuan. Dengan segala hormat, saya ingin bertanya. Apakah Anda bukan Menteri Lu? Kalian. Bagaimana kalian tahu? Menteri Lu. Penyelidik telah mengumpulkan daftar ujian negara dari tahun-tahun sebelumnya. Waktu itu sekitar saat Anda dipecat. Lu Yueing. Dia adalah putri Anda, Menteri Lu. Dan sekarang dia meninggal dengan cara yang tidak jelas. Apakah Anda benar-benar tidak ingin mencari tahu kebenarannya? Untuk membersihkan nama baik putri Anda? Pada awalnya, jika dia mendengarkan saya, tidak pergi mengikuti ujian negara, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Tuan, mengapa Anda berkata demikian? Kematian penyelidik. Sangat penting. Apakah Anda tidak ingin menyelidiki penyebab kematian putri Anda? Membersihkan nama Yueing dari noda. Kumpulan puisi ini. Tuan mungkin pernah melihatnya. Tuan, kumpulan puisi ini mungkin berkaitan dengan kasus puisi yang Anda lawan tahun lalu. Juga berkaitan dengan penyebab kematian putri Anda. Apakah Anda benar-benar bisa hanya menonton, melihat putri Anda merasa teraniaya dan tidak bisa membela diri? Tidak pernah melihat berarti tidak pernah melihat. Silakan kembali, kalian berdua. Seorang pria terhormat harus membuktikan. Menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tuan. Jika tidak bergerak saat ini, kapan lagi kita harus menunggu?
Meskipun posisinya rendah, saya tidak berani melupakan negara. Anda benar-benar mengatakannya dengan baik. Putri pasti akan meniru ayahnya. Dengan cahaya bintang kunang-kunang, menerangi ribuan rumah. Ketika kita membicarakan Lu Yueing, saat mengumpulkan daftar ujian kekaisaran tahun itu, Lu Xiang tidak merasa terkejut sedikit pun. Dia pasti sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Selain itu, barang-barang di dalam lapisan buku itu juga mungkin diambil olehnya. Lu Xiang mengasingkan diri di sini untuk mengajar. Mengapa harus membiarkan para siswa C menyamar sebagai siluman rubah datang di malam hari? Kecuali dia tahu, seseorang akan menargetkannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tahun-tahun itu, yang memiliki rahasia besar. Lu Xiang tidak ingin Lu Yueing mengikuti ujian kekaisaran, karena dia memahami sifat putrinya. Khawatir setelah dia lulus, dia akan berusaha membela dirinya sendiri. Ujian kekaisaran Lu Yueing. Mungkin dia ikut tanpa sepengetahuan Nyonya Lu. Dia meninggalkan catatan untukku. Ini berkaitan dengan kecurangan ujian. Aku pikir, mungkin yang dimaksud adalah kejadian di masa lalu. Masalah ini harus dicari tahu lebih lanjut. Cari jawabannya dari Nyonya Lu. Tidak ada terjemahan yang tepat. Saat muda belajar, hanya tahu bahwa buku-buku sangat banyak, tanpa memandang status. Siapapun yang berkeinginan untuk belajar, semua dapat membacanya. Namun tidak pernah terpikir. Beberapa orang berusaha keras untuk belajar, demi ujian, dan mengalami banyak kesulitan. Memang benar. Dulu Nyonya Lu tidak takut pada keluarga bangsawan, namun dihukum karena ucapannya. Sisa hidupnya, lebih memilih mengajar dengan tenang di pegunungan ini. Tidak ingin lagi bekerja untuk pemerintah. Sepertinya harapannya telah padam. Tidak ada lagi yang diinginkan. Jika dia benar-benar telah kehilangan harapannya, maka tidak akan ada akademi ini. Sebenarnya di dalam hatinya, masih berharap suatu hari nanti, dapat melihat bulan bersinar dan awan terbuka. Semoga demikian. Aku mencari tempat tinggal di kaki gunung. Dalam beberapa hari ini aku akan datang lebih sering. Mungkin, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Seseorang sedang mengikutiku. Yin Chong. Yin Chong, kenapa kamu di sini? Saya diperintahkan untuk menyelidiki kasus peneliti berbakat, mencari hingga ke sini. Jika saya tahu lebih awal bahwa Yang Mulia dan Permaisuri akan datang, saya pasti tidak akan datang. Saya tidak perlu menjelaskan kepada kamu tentang apa yang saya lakukan. Tentu saja, Yang Mulia selalu bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Yin Chong, saya dan Yang Mulia tidak mempercayai kamu. Hanya saja situasinya mendesak. Apakah Yang Mulia mempercayai saya atau tidak, itu adalah anugerah dari langit. Sama sekali tidak perlu dijelaskan. Saya, Yin Chong, terhadap dinasti Chang. Kesetiaan saya kepada mendiang kaisar dapat dibuktikan. Jadi, hanya tidak setia kepada saya. Yin Chong, jangan bicara lagi. Yang Mulia. Jangan sampai terlambat untuk pagi hari. Lei Yu, apakah kamu juga meragukan saya? Yin Chong. Baik saya maupun Yang Mulia meragukan kamu atau tidak. Kamu tidak seharusnya berbicara kepada Yang Mulia seperti itu. Paling buruk hanya mati. Lalu apa? Dulu ketika kamu menikah dengannya. Ketidakberdayaan dan perlawanan itu, tapi sekarang kamu terhadapnya. Benar-benar sangat setia dan penuh kasih. Kamu selalu memperhatikan saya. Mengenai menikahinya sebagai selir. Lalu, apa yang harus saya lakukan menurutmu? Apakah itu berkhianat? Apakah kamu benar-benar percaya? Dia akan membela para pelajar di seluruh dunia. Dan membuat marah keluarga bangsawan. Penampilan Yang Mulia sekarang sangat berbeda dari yang saya lihat di pavilion Xuanji. Pikirkan baik-baik. Kasus jembatan Changding. Menghancurkan keluarga 11. Kemudian dalam kasus peneliti,
Dia membantu secara diam-diam. Segala sesuatu yang dia lakukan sekarang. Semuanya membuat saya melihat diri dia yang penuh semangat di masa lalu. Yin Chong, apakah kamu pernah berpikir, mungkin peristiwa tahun itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kamu telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kaisar sebelumnya meninggal di depanmu. Bukankah begitu? Seseorang yang bisa berbuat jahat pada ibu kandungnya. Orang yang bisa melakukan hal kejam seperti itu. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Aku sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu, tapi selama waktu ini, dia membuat saya melihat. Dia ingin mengubah tekad untuk membersihkan istana yang kotor ini. Itu juga membuat saya melihat dia berusaha untuk memenuhi wasiat kaisar sebelumnya. Ini membuat saya sangat bingung. Yin Chong, saya pasti akan menyelidiki semuanya. Ada urusan mendesak di pengadilan Zhao Xing. Apakah ini sinyal dari pengadilan Zhao Xing? Ya, saya harus kembali. Apakah mungkin? Malam itu di pavilion Xuanji, masih ada orang dari pengadilan Zhao Xing. Dan saat itu, pemimpin pengadilan Zhao Xing adalah orang dari keluarga Qin. Apakah mungkin? Sepertinya. Saya harus mencari cara. Pergi ke pengadilan Zhao Xing untuk menyelidiki. Youyang, Feng Youyang, An Feng Youyang, An Feng Yang Li An Feng Youyang, An Youyang, Sheng Wang, An Feng Youyang, Li An Yo Sheng Wang An Feng. Buat An Feng, Ziwu, 11 An. Zili, Jin Zi, buat, Sheng Wang Li Sheng Jin Zi. Zi buat, Sheng Qiing, Li Huang, Qian Ying, Qiing Li Sheng, Jiao Hong, Jin Zi Wang Sheng, Jin Zi, buat Jiao Hong, Li Zi. Xin Huang, Fen Wang, Li Sheng, Jin Zi, Xin Hong, Qiing Li Sheng, Jin Rusin Yu, Huang Hong, Ying Wang, Liu, Huan Rusin, Huang Hong, Ying Wang, Huan Ruchen, Xin Qian, Ying Qiing, Qian Huan Rusin, Yu Ying, Qian Yu Rusin, Qian Ruchen, Li Xin Yu, Shan Qian Huan Rusin Yu, Shan Qian Yu Huan, Shu Ruchen, San Shan Yu Huan Ruchen Qian Shan Qian Yu Huan, San Shan, Qian, Yu Ke, Mao, San Shan, Qian, Keli, Shan, Qian Ge Ke, Mao, San Shan, Zhang Ge Ke, Li, Zhang Ge Ke, Li, Shan. Li, Liu Sanggeke, Mao, Li Ali, Liu Sanggeke, Jian, Chen Zai, En Li, Sanggeke, Mao, Chen Ali, Liu Sanggeke, Mao, Hu Chen, An Li, Liu Shang, Geke, Feng Chen En Li, Liu Zhangge, Liu Feng, Chen Li, Zhang Liu, Liu Feng, Chen En Li, Liu, Liu Yang dan Liu Feng, Chen En Li, Liu Xiao, He dan, Feng Chen En, Liu Shang Chen Agao Xiao He Zhang He Liu Liu Feng Zhang Hu Chen. Yan Zhang Gao Yang He Jia Feng Pei Zhang Gao Yang Liu Yang Xiao Liu Feng. Ri Gao Yang He Pei Liu Yan Yang Liu Dai. Dai Pei Gao Yang Yu Dai Zhang Ling He. Chang Dai Pei Yang Zhang Dai Pei Zhang. Dai Pei Yan Zhang Dai Pei Pei Ju. Zhang Dai Liu Shang Dai. Yo Zhang Dai Yo. Yo Yo Ji Liu. Yi Ai Jin Yo Jie. Ai. Jing Chun Chao Yu Jin Zhang Liu Chen Chao Yu Jin Zhang. Jing Chen Chao Rain Pan Fiu Yen Chen Chao. Panorama Chen Yong Zeng penuh Chen. Hai ya Yong Zeng Kuan Liu Xiao Jing Chen Sui ya Yong Zeng Kuan Xiao Jing Yan Chen. Hai Yong Kuan Kuan Mei Xiao Hai ya Yong Zeng Kuan Mei. Hai ya Yong Zeng Kuan Zan ya Kuan. Zhan Zan Hai Yong Kuan Zang Zan Zan Hai ya Yong. Zhan Zan Hai ya Chen Tai Zhan Hai. Zhan Zang Zan Zan. Zhan Zang Zan Zan. Zhan Zang Fei Shan. Chao Yang. Zhang Ma Tian Yu. Zhang Yu San Chao Zhang Yu San Chao. Tian Zhang Ma Chao Tian Yu San Chao. Tian Zhang San Chao Zhang Ma San Chao. Zhen Bai Tian Zhang Yu San Jiang Zhen Ri Tian Zhang. Wang Jiang Xing Tian. Wen Zhen Wen Xing Zhen Hong. Masih merasa bersalah atas kematian Ming Qian. Mengandalkan rakyat jelata untuk melawan keluarga bangsawan. Jangan sampai dijadikan bidak orang lain. Kejayaan dinasti Chang Agung milik keluarga Qin. Membuktikan kesetiaan dengan kematian. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Memanfaatkan situasi. Orang yang memalsukan naskah puisi Ming Qian. Lakukan dengan rapi. Wang Yongyu Erchang. Sering. Wang R. 2. Perlahan-lahan. Su. Perlahan-lahan. Su.
Lin Tu Lin Chen Si, Lin Qi Chen, Qilin Chen, Qilin Chen Xian Lin, Lin Xian, membatasi, Chen terbatas, beberapa terbatas, Liu Xiao Chen Hayang, Liu Yang Xiao dan Chen Lin Xiao, Lin Xiao Chen Lin Liu Yang Xiao Chen Hao, Tulin Fen Xiao Chen Lin Xiao Chen, Lin Lin, Liu Sulin, seorang tukang kebun manusia, demi manusia, Zhang Yaren, Zhang Hang, Lu Renwei, Zhang Yaren, Zhang Ziaren, Hong Zhang Hang Yaya Hong Hong Zhang Hang, Hong Sen Hong Zhang Hong Su Sen Zhang, Sen Zhang Hong Su Sen Zhang, Su Sen Hong Su Hong, Hong Su Sen Su, Banjir, Zhao Zhang Zhang Ji, Hao Zhang Zhang Ji, Hao Zhang Zhang Ji, Suyan Zhao Zhang Su Kiu Xiao Zhang Ji, Suyan Zhao Zhang Yan, Suyan Su Kiu, Su Su Kian, Kakek Kiu, Suyan Zhao Zhang Su Kiu Xiao Zhang Ji, Suyan Zhao Zhang Yan, seorang Sian, Sian Sian, terbatas yang terbatas, seorang Sian, Kiu Yang, Zhao Jing Zhao, Zhao Jing Zhao, Zhao Zhang Zhao Zhang Ji, Hao Zhang Zhang Ji. Kamu, kamu Jin Yu kamu, Jade dan Gold Jai, Yu Leng Feng Jin Yu Yu Leng Feng Jin, Leng Feng Jin Yu Jin, Feng Ya Jin Yu Jin, Leng Feng Ya Jin Yu Leng, Yu Chun, perusahaan Tu Sang Tu, 11 Hang Zhang Tu, 11 Hang Tu Tu kamu Yu 11 Hang, 11 Hang Tu Tu Ye, Zhang, Si Meng Tuksi, hati 11 Zhang Ding 11, Ye. Tu Zhang Gu Tu Zhang, Tengku Siwei, Zhao Tu Si Zi Jiu Si Dong Gu Jia Zhang Zi, Feng Jiu Xiao Si Dong Gu Zhang Qin Feng Shen Duan Si Gu Zhang Zi, Hai Qin Feng Xiao Si Dong Gu Tu Zhang Hai Qin Feng Zhao Dong Gu, Tu Hai Qin Feng Shen Xiao Si, angin dewa, anggur kecil, lautan, permata angin, pemikiran lautan, kecil, Qin, angin, anggur, lautan, Qin, angin, bagian, lautan, lautan. Nomor izin produksi. Bawa semuanya pergi. Tangkap orangnya. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Tempat ini dicurigai menyebarkan kata-kata menyesatkan. Mengumpulkan orang untuk membuat kerusuhan dan membujuk hati. Bawa pergi. Pergi. Memfitnah. Baik. Memfitnah. Biarkan aku pergi. Cepat pergi. Ini adalah dosa. Cepat sedikit. Kamu sedang memfitnah. Cepat ikut saya. Kejar. Jangan biarkan dia kabur. Sudah sampai? Cepat. Tuan, silakan masuk. Tuan. Kita bertemu lagi. Bolehkah saya bertanya kepada kalian berdua? Sebenarnya kalian ini siapa? Saya adalah Suleyu, permaisuri yang bijaksana. Jadi Anda adalah Yang Mulia. Menghadap Yang Mulia, Tuan tidak perlu terlalu sopan. Yang Mulia dan permaisuri hari ini menyelamatkan orang tua ini. Tidak tahu. Tuan Lu, Anda seharusnya sudah melihatnya. Apa hasil dari toleransi Anda yang berkelanjutan? Putri saya meninggal setelah SMA. Akademi juga telah dihancurkan. Tuan Lu, kesabaran yang tidak ada artinya. Tidak bisa benar-benar melindungi para pelajar di dunia. Semakin Anda bersabar, mereka hanya akan semakin berani. Itu orang tua. Tidak berguna. Sebelumnya kalian bertanya kepada saya. Apakah saya pernah melihat kumpulan puisi itu? Saya tidak ingin menimbulkan keributan lagi. Jadi saya tidak memberitahu dengan jujur. Kumpulan puisi itu tidak berhasil menghapuskan pengkhianat, namun telah membunuh putri saya. Tuan itu dipecat. Namun terkait dengan hal ini, saya menemukan beberapa keluarga besar. Dalam daftar perayaan ulang tahun, ada banyak pelajar yang telah menyelesaikan ujian. Aku meragukannya simbol merek dagang terdaftar. Pelajar-pelajar yang menghadiri perayaan ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk bergantung pada keluarga besar agar mendapatkan rekomendasi. Jadi, mengusulkan kepada kaisar sebelumnya, reformasi sistem ujian negara. Yang Mulia, ujian negara akan segera dilaksanakan.
Banyak pelajar datang ke ibu kota, berkunjung ke sana-sini, untuk mencari rekomendasi. Namun, rekomendasi ini sangat tidak adil bagi peserta ujian lainnya. Saya mengusulkan menghapus sistem rekomendasi keluarga besar untuk mencari keadilan dalam ujian negara. Diterima. Terima kasih, Yang Mulia. Namun saya tidak menyangka tindakan ini membawa bencana besar bagi saya. Mereka menggunakan nama puisi balasan untuk menangkap saya. Menteri Lu, puisi balasan ini adalah kamu. Sengaja ditinggalkan di istana. Berani mencemarkan nama baik Yang Mulia saat ini. Bawa pergi. Fitnah, saya ingin menemui Yang Mulia. Puisi itu memang berasal dari tangan saya. Pengaruh keluarga besar menyebar di seluruh pemerintahan. Niat saya sebenarnya adalah menggunakan puisi untuk mengingatkan kaisar sebelumnya agar bersiap lebih awal. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan ditangkap oleh orang-orang dari keluarga besar dan difitnah menjadi puisi yang menentang. Pada saat itu, kami juga menghadapi invasi musuh luar. Kaisar sebelumnya membutuhkan kekuatan keluarga besar untuk melawan musuh, sehingga hanya bisa mempertimbangkan kepentingan besar untuk memberhentikan saya dari jabatan. Selamatkan nyawaku. Sejak saat itu, saya semakin khawatir tentang situasi pemerintahan di Dacang. Semakin merasa cemas. Sejak saat itu, saya membawa keluarga saya untuk bersembunyi di pegunungan. Saya mengajarkan Yueing tentang etika dan kehormatan sejak kecil, tentang cara menjadi manusia. Yueing juga bertemu banyak pelajar dari keluarga sederhana, orang-orang yang berambisi. Di atas mereka, saya melihat harapan Dacang. Namun, keluarga besar sangat berkuasa. Saya khawatir jika terungkap, itu akan mempengaruhi masa depan para pelajar. Jadi, saya memanfaatkan legenda tentang rubah setan, hanya mengajar di malam hari. Tuan Lu. Kemudian Yueing menemukan bukti yang saya sembunyikan dalam kumpulan puisi, bahwa saya pernah dijebak oleh keluarga besar. Maka dia tergerak untuk membela saya. Saya sangat menyadari bahwa tindakan ini seperti memukul batu dengan telur. Jadi saya mengeluarkan bukti dari kumpulan puisi. Mengeluarkannya. Ayah. Kamu pergi ke Akademi Nasional. Jika kamu mengikuti ujian negara, hanya untuk gelar dan kekayaan, terserah padamu. Jika lainnya, aku tidak akan pernah setuju. Masa depan para pelajar dari keluarga miskin di dunia ini pasti akan hancur oleh dunia pejabat yang kotor ini. Anda jelas tahu, para bijak dahulu pernah berkata, ketika jalan besar dilalui, dunia adalah milik bersama. Orang-orang bijak berkeliling ke berbagai negara, hanya untuk mendorong penguasa untuk berbuat baik. Hari ini, putri juga harus meniru para pendahulu. Menegakkan diri dan membangun reputasi. Kamu Ayah. Saya tidak bisa menghentikannya. Aku menyakitinya. Yang Mulia, mohon maaf, saya yang tua ini tidak mampu. Saya bahkan tidak bisa melindungi putri saya. Apalagi berbicara tentang melindungi pelajar di seluruh dunia. Kematian Yueing. Lebih baik tidak menyelidikinya lagi. Apakah kamu tidak ingin membela putrimu? Lu Yueing memiliki bakat yang luar biasa dan ambisi yang besar. Namun harus difitnah setelah kematiannya. Difitnah melakukan kecurangan. Tentu saja saya ingin. Tapi jika saya membela namanya, para pelajar yang penuh semangat itu pasti akan mengikuti jejaknya. Jika dibalas oleh keluarga besar, saya telah menyakiti mereka. Saya sangat tahu bahwa masalah di istana ini sudah lama ada. Keluarga besar mengendalikan ujian negara, menghalangi jalan bagi orang-orang berbakat. Saya selalu mendambakan dapat memecahkan situasi yang busuk ini, membangun sistem seleksi yang lebih adil, agar orang-orang berbakat dapat digunakan oleh istana, baik pria maupun wanita. Tuan Lu. Ini juga merupakan harapan mendiang kaisar. Ujian negara untuk wanita memang tidak mudah. Lu Yueing memiliki cita-cita yang tinggi. Bakatnya luar biasa. Seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Namun dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga besar. Untuk memberikan kesempatan bagi para sarjana di seluruh dunia. Apakah Anda benar-benar rela bersembunyi seumur hidup seperti ini? Anda adalah ayah yang paling dikagumi Lu Yueing. Namun hanya menjaga diri untuk menghindari bencana. Tidak ingin mencari tempat ujian yang jelas untuk para sarjana. Tidak ingin membela putri saya yang teraniaya. Tuan Lu. Suatu hari jika Anda bertemu dengan putri Anda di alam baka. Lalu, bagaimana Anda akan menghadapinya?
Saya yang sudah tua ini telah mengalami pasang surut hidup, seolah-olah seperti pisau tumpul yang biasa. Bahkan tidak menyadari bahwa tubuh ini telah menjadi kayu yang membusuk. Kata-kata yang mulia hari ini menggugah kesadaran. Sudahlah. Hari ini, orang tua ini, kemudian dengan yang mulia, bersama yang mulia, bersama para pelajar di seluruh dunia, bersama Yueing, membersihkan langit yang jernih, mengguncang dunia. Saya telah menyimpan daftar, dijahit di dalam pakaian ini. Selama dibandingkan dengan orang-orang yang lulus ujian tahun itu, maka dapat diketahui petunjuknya. Terima kasih banyak, Tuan. Anda dan Tuan ada di sini. Aku akan segera kembali. Lei Yu, hati-hati dalam segala hal adalah yang terbaik. Kamu juga. Maka bersama yang mulia. Setelah saya periksa, orang-orang dalam daftar pesta ulang tahun, memang semuanya adalah orang-orang yang lulus ujian tahun itu. Sekarang, mereka semua telah menjabat, pejabat pemerintah di berbagai daerah, atau menjabat posisi penting di ibu kota. Saya baru saja membandingkannya. Yulin ini sangat mencurigakan. Pergi periksa Sarjana Wang Lin dari Akademi Hanlin. Apakah pernah diadakan jamuan serupa sebelum dan sesudah ujian negara? Mengadakan jamuan serupa. Jika ada, harap diperiksa dan diverifikasi. Hamba mematuhi perintah. Yang mulia, sudah sesuai dengan perintah Anda. Mengutus orang untuk melindungi akademi secara diam-diam. Dan Tuan Lu. Wang Lin ini dalam beberapa hari terakhir, mengadakan perayaan ulang tahun besar untuk ibunya. Orang-orang dalam daftar hadiah, semua ada dalam daftar peringkat kedua. Wang Lin. Jadi orang yang dilihat Liu Wenchong malam itu, yang terlibat pertengkaran dengan Lu Yueing. Mungkin itu adalah Wang Lin. Karena Wang Lin bisa disebut sebagai sarjana. Dan, malam gelap dan angin kencang, Liu Wenchong mungkin salah lihat. Mereka sekarang menggunakan cara yang sama, agar pengawas ujian menerima suap, selama tidak mengganggu tiga besar. Tidak akan menarik perhatian yang terlalu besar. Yulin pasti ingin merangkul Lu Yueing, sehingga terlibat pertengkaran dengannya, menggandeng tiga besar. Kemudian saat mengangkat orang yang lulus ujian negara, melalui rekomendasi keluarga terhormat, ditempatkan di berbagai posisi penting. Dengan cara ini, Dacang kini sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Akhir, yang mulia, harus segera mengambil keputusan. Jika tidak, bisa jadi malam panjang penuh mimpi. Bagaimana cara mencari Wang Lin? Sepertinya, harus ada pihak Zhao Xingxi yang turun tangan. Bagaimana jika saya menyamar sebagai petugas Zhao Xingxi? Mari kita bergerak bersama. Bagaimana? Maka kamu harus sangat berhati-hati. Kamu pasti lapar, kan? Saya sengaja mencari makanan untuk yang mulia. Yang mulia lebih suka yang manis. Cobalah. Hanya kamu yang tahu. Saya suka yang isi kentang tumbuk. Keadaan yang mulia saat ini. Kelebihan dan kekurangan semuanya ada di mulut orang lain. Yang mulia, benarkah tidak ada yang bisa dibantah? Yang penting tidak merasa bersalah.
Bagaimana lukamu? Sudah jauh lebih baik. Salep luka emas yang diberikan Yang Mulia benar-benar mujarab. Yang penting berguna. Semua orang, dengarkan baik-baik. Pertama, kendalikan semua orang di dalam rumah. Harus cepat. Ya. Yang Mulia mengirimmu untuk mengawasi saya. Untuk orang yang mencuri negara itu. Kamu memang sangat berdedikasi. Kamu bukan orang yang berkhianat. Lalu, mengapa ada pembicaraan tentang pengawasan? Yin Chong, kanker yang tersembunyi di balik akan segera dicabut. Kita berdua sebaiknya fokus pada hal-hal yang ada di depan kita. Tuan, tidak ada yang mencurigakan di dalam ruangan. Tidak ditemukan apapun di sini. Tuan Yin, ini untuk apa? Tuan Uang, jangan tegang. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Tuan Yin, mohon tunjukkan belas kasihan. Tuan Yin. Tuan Yin. Tuan Uang, sungguh prestasi yang luar biasa. Ayo ikut saya sebentar. Yang Mulia. Pengadilan Zhaoxing menyelidiki keluarga Wang Lin. Ternyata ditemukan banyak harta ilegal. Keluarga Wang harus dicabut hingga ke akarnya. Tahun ke-29 Jianing. Tanggal 6 bulan 9 tahun ke-29 Jianing. Ternyata pernah pergi ke pavilion Suanji. Tidak ada. Catatan mereka saat kembali untuk melapor. Menunjukkan bahwa mereka tidak kembali lagi. Catatan tugas pengadilan Zhaoxing. Lei Yu, kamu menyelidiki saya. Ternyata kamu memang mengawasi saya untuk Yin Changyan. Yin Zhengqing. Dikhianati. Rasanya bagaimana? Mengapa Tuan Besar datang di malam hari? Tentu ada sesuatu yang ingin diminta. Yang terhormat, Perdana Menteri, memiliki kekuasaan besar di istana. Datang untuk meminta saya untuk posisi kecil sebagai pejabat. Su Lei dan Yin Changyan begitu tidak mempercayai kamu. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Apa yang diharapkan Perdana Menteri dari saya?
menunjukkan niat baik kepada Yang Mulia dan Permaisuri. Hanya dengan begitu kita memiliki kesempatan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Apa dasar kamu berpikir? Aku akan mendukungmu. Keluarga sebelah sudah tidak ada. Keluarga Wang akan segera datang. Yang berikutnya adalah keluarga Qin. Kamu akan setuju. Qin Chong. Tolong carikan saya sesuatu. Apa itu? Benda itu tumbuh di tempat yang sangat lembab dan teduh di pegunungan. Carilah dengan baik. Ya. Baru saja berita dari istana terdengar. Hasil penyelidikan kasus kecurangan telah keluar. Sarjana Han Lin Wang Lin dipecat dan diselidiki. Harta kekayaan disita. 1 bulan kemudian, ujian kembali dibuka. Apa? Ujian kembali dibuka. Meskipun Wang Lin diberhentikan dari jabatannya dan diselidiki, namun orang-orang dari keluarga besar masih memegang kekuasaan besar. Jika tidak diselidiki dengan jelas, bagaimana bisa mencegah kecurangan? Iya, benar. Tidak hanya itu, sistem ujian negara yang ada saat ini tidak diubah. Racun penipuan pasti akan muncul kembali. Semua, saya bersedia mewakili semua untuk memukul genderang dan mengadukan ketidakadilan. Mengajukan pengaduan kepada raja. Benar, mengajukan pengaduan kepada raja. Mengajukan pengaduan kepada raja. Mengajukan pengaduan kepada raja, mengajukan pengaduan kepada raja, mengajukan pengaduan kepada raja. Lei, kamu berpakaian seperti ini untuk melakukan apa? Di jalan ada petugas patroli. Bagaimana jika kita terlihat dan ketahuan? Kenapa kamu peduli padaku? Apakah kamu tidak takut aku membantu orang yang mengkhianati negara? Mengawasi kamu. Lei, saya mengakui bahwa ketika teringat pada urusan Suanyige, saya selalu terbawa emosi marah. Namun dari kasus Wang Lin, saya melihat tekad Yang Mulia untuk menghidupkan kembali pemerintahan. Situasi Dachang saat ini, selama negara aman dan rakyat sejahtera, itu sudah cukup. Lei Yu, yang harus kita lindungi adalah Dachang. Bukan begitu? Yin Chong, jika kamu bisa berpikir seperti ini, itu benar. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak bisa bersembunyi lagi. Terus bersembunyi juga bukan solusi. Saat ini, meskipun kasus korupsi telah terungkap, tapi jika saya terus bersembunyi, kasus ketidakadilan Lu Yueing tidak akan pernah bisa dibersihkan. Betapa banyak kepentingan kotor di balik ini akan selamanya terkubur. Apakah kamu akan pergi? Benar, saya percaya pada Dachang saat ini. Ayo pergi. Mengajukan petisi, mengajukan petisi, mengajukan petisi. Semua harap tenang. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi saya? Kamu masih akan mengikuti ujian di masa depan. Sekarang memukul genderang berarti melawan pejabat. Jangan menghancurkan masa depanmu. Menghancurkan masa depan. Masa depan kita akan hancur di tangan pejabat korup. Mengapa harus menghancurkan diri sendiri? Tepat, tepat. Mengapa harus menghancurkan diri sendiri? Kamu adalah permaisuri Xian. Adalah orang Su. Ternyata Anda adalah nona besar dari keluarga Su. Keluarga terhormat kalian. Semuanya sama saja. Tepat, tepat, tepat. Baik keluarga terhormat, maupun rakyat biasa. Semuanya setara. Apakah ingin mengajukan petisi? Aku akan datang. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah. Pukulan yang baik. Saya, Su Lei, hari ini memukul gendang untuk membela keadilan. Bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga Su. Saya ingin membela keadilan untuk semua pelajar di dunia. Membela keadilan untuk Ming Qian. Membela keadilan untuk Lu Yueing. Membela keadilan, membela keadilan, membela keadilan. Mundur, mundur, jangan ribut. Cepat pergi. Tangan apa?
Kecurangan dalam ujian. Para sarjana merasa kecewa. Putri kecil keluarga Su Leyu, hari ini, memukul gendang untuk semua sarjana di dunia. Mengharapkan kasus kecurangan ujian diperiksa kembali. Irir. Yang Zhou Yang. Yo Yang. Sebuah Feng Yo yang sebuah Feng Yo yang. Wang An, Feng Yo, Yang Wang An, Feng Yo, Yang. Wang Yang, Wang An, Feng Yo Yang. Sheng 11 An Feng Yo Sheng 11 Wang An Feng. Zuang Wu Sheng Wang An Zuang Wu Wang An. Sheng Dong Zuang Wu Sheng Wang. Ji 11 Dong Zuang Wang Ji Sheng Dong Zuang Wu. Yu Hou Ji 11 Dong Zuang Wu 11 Wang Wang Ji Sheng Dong Zuang Wu Sheng. Yu Hou Wang Ji melahirkan Jin Zuang Wu Huang Xin Hong Ji melahirkan Wu. Huang Yu, Hou Ji, Li Xin, Huang Hong, Hou Ji, dan Dong Li Xin. Huang Yu Ying King Ji Sheng Li Huang Ho Wang Ji Huan Ru Li Xin. Huan Ru Li Xin Yu Huang Ho Wang Yu Huan Ru Chen Kian Huang Hong. Kian Huan Ru Chen Li Xin Huang Kian Huan Ru Chen Li Xin. Pohonnya seperti buah plum, dan jantung matahari seperti buah plum. San Shan Kian Yu Huan Ru San Kian Ding Yu Huan. Mao Li Shan Kian Yun Ke Mao Sun Shan Kian. Gunung Kemao Sun Shan Zhang Ge Kemao Sun Shan. Shang Ge Kemao San Cui Liu Shang Ge Kemao San. En Liu Ge Kemao San Azai King Cui Liu Shang Ge Kemao. Shang Chen Azi En King Cui Liu Sheng Zhang Ge Ke Mao Chen Azi Liu Ge Ke. Zhang A En Lili Zhang Gao Sin Liu Zhang Ge. Sang Chen A Cui Yang Xiao Yi Liu Chen A En. Zhang Xiao Zhang Yang Zhang Tian. Sang Liu Feng Wan Zhang Jia Xin Yan. Dai Pei Zhang Gao Yang Hi Yang Liu Shang. Shang Dai Wan Zhang Gao Zhang Dai Wan Yan Zhang. Dai Wan Zhang Dai Wan. Sang Dai Zhang Dai. Sang. Yo Liu Yo Liu. Yo Liu Yo Liu. Yuan Yo Liu Yuan Yo Liu. Jin dan Yo Liu dan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Jin Zhang Jin Yang Jin Zhang Yuan. Chao Yang Jin Zhang Chao Jin Zhang. Chao Yang Jin Zhang Chao Yang Jin Zhang. Chen Chao, Yang Jin, Zhang Chen Chao, Yang Jin, Zhang. Chao Yang Jin Zhang Chun Chen Chao Yang Jin. Mei Yan, Chen Chao, Yang Kuan, Mei Yan, Chen Heng Chao. Cui Fukuan Yan Chen Ku Cui Fukuan Mei Yan Chen. Sue Ku Fu Mei Chen Sue Ku Cui Fukuan Mei Chen. Sue Ku Cui Fukuan Mei Yan Sue Ku Cui Fukuan Mei. Sue Ku Cui Fukuan Lu Sue Ku Cui Fukuan Mei. Shang Wu Sue Ku Zeng Zhang Wu Lu Sue Ku Cui. Shang Wu Lu Sue Ku Shang Wu Lu. Shang Wu Lu Shang Wu Lu. Shang Wu Lu. Shang Wu Lu Tian Zhang. Tian Tian. Shang Wu Lu Tian Zhang. Tian Tian. Ma Sun Chao Ma. Yu Shuai Ma San Chao Yu Zhang. Yu Zhang Yu Yang Chao Tian Yu Yu Yang Chao. Yu Chao Zhang Ma San. Hong Wei Yu Zhang Ma Bei Sing Yu Zhang Ma. Yu Zhang Hong Zi. Wang Wang Sing Zen Bai. Didi. Wang Wen Wang Sing Wang Wang. Didi. 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 Wang Chang Yu Wang Chang. Wang Wang Sing Zen Bai. Wang Wang Sing Zen Bai. Uang Uang. Tu Su Su. Tu Su Su. Su Su. Tu Su Su. Chen Lin Chen. Lin Chen Chen Wang. Wang Lin Chen Chen Wang. Wang Lin Chen Wang Lin Chen. Wang Lin Chen Kamu Wang Lin Chen Kamu. Wang Lin Yoyo. Kamu Kamu. Mu Kamu. Song, Chen, Liu dan Song memiliki. Kiu Yang Zhao Zhao Kiu Yang. Kiu Yang Zhao. Lin Chao Liu lagu Chen Lin Chao Chen Liu lagu Chen. Lagu Lin Chao Liu lagu Chen Liu Chao Chen lagu Lin Liu. Lin Liu Lin Chao Chen. Sang Wang Liu Fen. Liu Wang Lu Liu. Taman Lu Ren Li Lu Zhang. Lu Lixin Hong Zhang Liu. Sue Hong Zhang Hang Sue Hong Ya. Hong Hong dan Su Chen. Sue Hong Zhang Hang Sue Hong Ya. Sue Hong Zhang Hang Sue Hong Ya. Zhao Zhang Li Zhao Zhang Li. Zhao Zhang Zhao Zhang Li. Zhao Zhang Li Zhao Zhang Li. Zhao Zhang Li Su Yan Zhao Zhang Li. Su Yan Zhao Zhang Su Yan Zhao Zhang. Su Yan Su Yan. Su ke Su Yan ke Su Yan. Su Su Yan ke Yan. Su Su Yan ke Yan. Zhao Zhang Li Su Yan Zhao Zhang Li. Ah Su Ah Shou. Ah Ah. Kesian ke. Batas A batas A. Batas A batas A. Sian Sian. Sian Kiu Yang Sian. Kiu Yang Sian Kiu Yang. Kiu Ya Yang Kiu Yang Zhao. Kiu Ya Yang Zhao Zhao Kiu Yang. Zhao Kiu Ya Yang Zhao Kiu Yang. Zhao Kiu Zhao. Zhao Zhao. Zhao. Kamu Kamu. Mu Kamu. Kamu Kamu. Mu Kamu. Kamu Kamu. Mu Kamu. Wang Kamu Kamu. Jin Yo Kiu Jin Wang Yo. Kiu Jin Wang Zeng Leng Feng Jin Wang. Zeng Leng Feng Kiu Ya Jin Wang Zeng Leng Feng Kiu Jin Wang. Zeng Kiu Wang Zeng Leng Kiu Jin Wang. Gong Zeng Leng Kiu Ya Jin Zeng Leng Kiu Jin. Gong Zeng Leng Feng Gong Zeng. Wang Jiao Jiao Wang Gong. Zhang Wang Gong mempelajari Zhang Wang. Ding Sui Zhang Wang kamu Ding Sui Zhang Wang. Kamu Sui Zhang Wang kamu Ding Sui Zhang Wang. Kamu Ding Sui Zhang Jiao Wang kamu Ding Sui Zhang Wang. Kamu Sui Zhang Ding Sui Zhang. Kamu Ding kamu. Luo Zhang Luo. Zhang Luo Gu Zhang Luo. Wang Zhang Luo. Zuo Gu Zhang Luo Zuo Wang Gu Luo. Wang Duan Xiao Mo Feng Zuo Gu Wang Zhang Luo.
Qin Feng Duan Zuo Gu Zhang Luo Tong Qin Duan Zuo Gu Si Zhang Luo. Qin Feng Duan Xiao Zuo Guang Zhang Tong Qin Feng Duan Zuo Wang Gu. Wang Hai Qin Feng Duan Xiao Zuo. Qin Feng Duan Zuo Tong Qin Jiu Zuo. Tong Qin Feng Duan Tong Qin Feng Duan. Tong Qin. Selir Su. Ada yang aneh dengan kejadian 2 hari ini. Kita baru saja keluar dari akademi. Lalu kita bertemu dengan Yin Chong. Kemudian akademi yang sudah lama tersembunyi itu ditutup. Menurutmu, siapa yang melakukannya? Dan saat di kampung Jumahe, kita dikepung oleh pembunuh. Yin Chong kebetulan datang saat berburu malam. Namun setelah itu, aku mengetahui bahwa tempat itu sama sekali tidak bisa untuk berburu malam. Yang Mulia mencurigai. Yin Chong mengikuti kita dan menyita akademi. Jumahe sengaja menyelamatkan kita. Bagaimana pastinya? Aku tidak mengetahuinya. Tapi semua ini terasa seperti sudah diatur. Segala yang dikatakan Yang Mulia. Memang ada banyak titik yang mencurigakan. Tapi aku percaya. Di hadapan kebenaran yang besar, Yin Chong pasti tahu. Semoga apa yang kau katakan benar. Selir Su, kau menghasut para pelajar untuk mengadukan ketidakadilan. Sesuai hukum, harusnya menerima hukuman cambuk terlebih dahulu. Tuan Wang, aturan istana. Mengadukan ketidakadilan harusnya ditanyakan terlebih dahulu. Bahkan jika itu seorang penjahat, juga harus bertanya tentang ketidakadilan terlebih dahulu. Baru kemudian menanyakan kesalahan. Tuan Wang, Selir Su berbicara dengan bijak. Jika kita menggunakan siksaan terlebih dahulu sebelum menyelidiki kasus, siapa lagi yang berani mengadukan ketidakadilan? Benar. Yang Mulia benar. Benar. Apa kesalahan Selir Su? Selir Su, keluhan apa yang Anda derita? Saya mengadukan ketidakadilan. Ini untuk membela para pelajar di seluruh negeri. Saya ingin mengadukan istana. Mengadukan istana. Kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Kecurangan ujian kepegawaian. Pelajar yang teraniaya. Istana mengangkat tinggi. Namun sekarang melepaskannya dengan ringan. Mengapa? Tindakan istana. Jika tidak memperbaiki diri. Ya, bagaimana bisa memperbaiki dunia? Bagaimana bisa memperbaiki dunia? Gening, hening. Namun di sini, ada bukti bahwa kamu terlibat dalam kecurangan. Apa? Bukti. Tidak mungkin. Bukti apa? Bawa saksi Nyonya Song ke sini. Siapa ini? Yang Mulia, saya adalah pelayan di Istana Selir Su yang bijaksana. Telah ditemukan bukti bahwa keluarga Su terlibat dalam kecurangan. Dan Selir Su adalah dalang di balik kasus kecurangan ini. Lu Yueying adalah orang yang bersekongkol dengannya. Fitnah keji. Yang Mulia, hamba di sini memiliki bukti. Tunjukkan. Bukti apa? Apa ini? Teks 1000 kata ini adalah bukti yang kau maksud. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Yang Mulia. Pasti ada kesalahan, Yang Mulia. Nyonya Song, apa yang bisa dibuktikan oleh teks 1000 kata ini? Itu adalah uang kertas, bukan teks 1000 kata. Saya melihatnya dengan jelas. Yang Mulia, saya difitnah. Saya difitnah, Yang Mulia. Datanglah. Serat wanita jahat ini pergi. Siapkan hukuman berat. Ya, Yang Mulia, saya benar-benar melihatnya, Yang Mulia. Ayo pergi. Saya tidak memfitnahnya, Yang Mulia. Itu tidak boleh, Menteri Wang. Mohon Anda menjadi penentu bagi rakyat.
Selir Su. Apakah ini adalah fitnah? Saya akan menyelidiki alasan di balik ini. Kau memukul genderang pengaduan dengan status terpidana. Sesuai hukum, hukuman cambuk 20 kali. Itu tidak boleh, Yang Mulia. Tidak bisa. Tidak bisa, Menteri Wang. Mengapa harus memukulnya? Tidak, Tuan Wang. Ya, Tuan Wang. Itu tidak bisa. Baiklah, punggung saya ini. Saya mendapat dukungan dari siswa di seluruh dunia. Jangan bicara tentang hukuman 20 cambukan. Bahkan jika itu 2 halaman. Aku pun tidak akan takut. Mendukung Selir Su. Mendukung Selir Su. Mendukung Selir Su. Mendukung. Mendukung Selir Su. Para pelajar sekalian. Hari ini, Selir Su bersedia menerima hukuman demi para pembaca di seluruh dunia. Kuil dari saya. Bersedia untuk para pelajar di seluruh dunia. Mengulang kembali kasus kecurangan ujian kepegawaian. Hideaki dewasa. Bijaksana sekali, Tuan. Karena Selir Su bersedia menerima hukuman cambuk, maka tidak bisa disalahkan jika saya tidak berperasaan. Seseorang datang. Itu tidak bisa. Saya mohon kepada istana. Harap menyelidiki kasus kecurangan ujian kepegawaian. Hukum berat pelaku utama. Kembalikan dunia yang jernih. Silakan. Kembalikan dunia yang jernih. Dia adalah selir kerajaan saat ini. Kau berani mengangkat tangan. Hukum negara tidak mengenal belas kasihan. Lagi pula, ini juga tentang Selir Su. Dia sendiri yang meminta untuk dihukum. Kita sebagai pejabat istana. Bagaimana bisa mengabaikan hukum dan hukuman negara? Jika YNZHNGKNG bersikeras membela Selir Su, maka mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan perintah yang baik untuknya. Bagaimana? Lanjutkan eksekusi. Jangan sampai ada kesalahan. Tuan, jangan pukul lagi. Tuan. Iya, Tuan, jangan pukul lagi. Tidak boleh dipukul lagi, Tuan. Jangan pukul lagi. Jika dipukul lagi, bisa berakibat fatal. Selir yang terhormat. Bagaimana selir yang terhormat bisa menahan ini? Jangan pukul lagi. Tahan sedikit. Untungnya tidak melukai tulang. Ini adalah salep khusus. Dapat membantu lukamu sembuh. Juga bisa mengurangi sedikit rasa sakitmu. Terima kasih, Yang Mulia. Kau terlalu berisiko kali ini. Jika tidak hati-hati, bisa kehilangan nyawa. Untungnya Feng Qing ada. Saat eksekusi, dia bersikap lembut. Hamba ini beruntung. Yang Mulia tenanglah. Jika benar-benar bisa kehilangan nyawa. Malam itu di Pavilion Xuanji mungkin sudah kehilangan nyawa. Namun hamba tidak hanya selamat. Tapi juga menjadi selir yang bijaksana bagi Yang Mulia. Alasan dibaliknya. Mungkin tidak bisa diungkapkan secara langsung. Kita berdua berada di dalam istana. Beruntung ada kamu di sampingku. Setiap hari bersama, membuatku tidak lagi merasa kesepian. Meskipun kamu berada di dalam urusan istana, namun kamu tetap Suleyu yang dulu. Memiliki hati yang penuh keadilan, tanpa rasa takut. Namun sejak aku naik tahta, rasanya seperti masuk ke dalam sebuah penjara yang tidak bisa ditembus. Terkadang, aku bahkan agak lupa siapa diriku yang dulu. Yang Mulia, hati tidak terkurung dalam batasan, tempat yang diharapkan. Semuanya adalah langit yang tinggi dan lautan yang luas.
Lei Yu. Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya. Aku tidak hanya percaya pada Yang Mulia, dapat mengembalikan namaku yang bersih. Saya masih percaya pada Yang Mulia, dapat memberantas para pengkhianat di istana, menghapus ketidakadilan di dunia ini. Mereka pikir mereka bisa berkuasa penuh, menutupi kebenaran, mengacaukan urusan istana. Aku pasti akan membasmi mereka tuntas, membuat mereka membayar atas kejahatan mereka. Apa yang terjadi dengan tulisan 1000 karakter di dalam kotak? Itu setelah Yang Yun menemukan Nyonya Song ingin memfitnah. Dimasukkan secara diam-diam. Yang Mulia sudah berbicara dengan hamba. Mengatakan bahwa Anda ingin datang lagi ke Akademi Nasional untuk menyelidiki. Hamba sudah mengatur semuanya. Tapi kesehatan Yang Mulia tidak masalah. Yang Mulia. Ruangan ini masih dalam keadaan aslinya. Tidak berubah sedikit pun. Tuan Feng, Anda telah bekerja keras. Saya ingin bertemu dengan Selir Su. Saya memiliki hal penting untuk dilaporkan. Siapa yang ribut? Laporkan. Tuan Feng. Di luar ada seorang pelajar. Mengganggu dan ingin bertemu dengan Selir Su. Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi. Siapa dia? Juara baru Liu Wenchong. Saya merasa malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera bangkit. Kasus kecurangan ujian kepegawaian. Terima kasih Yang Mulia telah membantu para pelajar di seluruh negeri. Memukul gendang pengaduan. Meskipun saya adalah juara teratas. Namun saya tidak berani tampil ke depan untuk menjaga nama baik. Tidak berani untuk melangkah maju. Merasa malu terhadap nama juara. Nyonya, keadilan yang besar. Liu sangat merasa malu. Cepat bangkitlah. Sebelumnya saya mengira. Kamu menentang perempuan ikut ujian kepegawaian. Itulah sebabnya kamu sering mengejek Lu Yueing. Saya juga memiliki prasangka terhadapmu. Saya benar-benar minta maaf. Malam saat Lu Yueing dibunuh, saya sebenarnya ingin mengajaknya berdamai. Namun, saya tidak menyangka akan bertemu dengan siluman rubah. Apakah kamu juga percaya bahwa siluman rubah yang membunuh? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa siluman rubah terluka dan berdarah? Menurut saya, seharusnya pelakunya menyamar sebagai siluman rubah. Apakah kamu ingat, pelaku terluka di mana? Sepertinya di tangan kanan. Tangan. Tuan Feng. Nyonya, ekor siluman rubah terlihat. Ayo pergi. Pelan-pelan, Nyonya. Siapa kamu? Siapa kamu? Tidak mungkin. Kamu siapa? Apakah kamu manusia atau hantu? Menurut MU, saya adalah manusia. Atau hantu? Hantu. Manusia atau hantu? Tuan Uang. Tuan Wang, tolong selamatkan aku. Tuan Uang. Menteri Wang yang kau maksud. Selamatkan aku. Tuan Meng. Tuan Wang yang kamu sebutkan. Dialah yang memerintahkanmu berpura-pura dan membunuh. Memfitnah orang-orang yang setia di balik layar. Putri keluarga Su. Penderitaanku. Kalian sama sekali tidak mengerti. Kau telah sekelas dengan Lu Yueing selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa berbuat jahat padanya? Nyonya Lu adalah salah satu murid paling menonjol di antara generasiku. Memiliki bakat yang paling menonjol. Dia adalah orang yang paling populer di kalangan siswa. Dan saya, tidak peduli seberapa keras saya berusaha, tetap tidak bisa menyusulnya. Ujian kali ini sudah berakhir. Kita akhirnya bisa minum dengan baik. Kita tidak memiliki rekomendasi dari keluarga besar. Bahkan jika kita lulus, kita tetap tidak bisa menjadi pejabat. Aku punya saran untukmu. Kau mulai lagi dengan cara ini. Saya sudah bilang. Saya, Lu Yueing, hanya mengandalkan bakat dan pengetahuan yang sebenarnya. Tidak akan bergantung pada keluarga besar. Nyonya Lu sombong karena merasa berbakat. Dia tidak menghargai keluarga besar itu. Tapi kemudian saya baru tahu. Dia adalah putri mantan Perdana Menteri Lu Jiushang. Begitu pura-pura. Dia tidak akan mengerti penderitaan rakyat jelata seperti kami. Jadi, kamu pun berpihak pada keluarga Wang. Syaratnya adalah, kamu harus memfitnah Lu Yueing atas kecurangan ujian kepegawaian. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk mendapatkan kesempatan direkomendasikan.
Setelah semuanya berhasil, pasti ada tempat untukmu di 6 departemen. Saya juga tidak ingin memfitnah Nyonya Lu. Saya sudah mencoba meyakinkannya untuk berpihak pada keluarga Wang bersamaku. Jika saudara Meng masih memikirkan hal ini, maka jangan bicarakan lagi. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Silakan lakukan sesukamu. Jika begitu, kalau begitu, saya juga tidak ada yang bisa saya katakan. Saya pun mulai mencari sesuai dengan kata-kata Wang Shan. Mencari daftar tamu untuk pesta ulang tahun. Namun saya sudah mencari di seluruh rumah. Dan tidak menemukan apa-apa. Namun saya menemukan jalan rahasia di dalam ruangan. Saya menduga jalan rahasia ini pasti ada hubungannya dengan Lu Yueing. Saya keluar dari jalan rahasia dan melewati hutan bambu. Ternyata saya menemukan Lu Yueing di rumah di luar kota. Saya pikir daftarnya harus ada di sini. Namun saya sudah mencarinya lama tanpa hasil. Saya malah menemukan di luar rumah. Banyak orang yang berpura-pura menjadi rubah setan. Untuk mencegah agar tidak ketahuan. Aku pun mengenakan pakaian milik Lu Yueing. Saat aku kembali ke Akademi Nasional, tiba-tiba teringat catatan yang harus kutaruh atas perintah Wang Shan. Aku berada di rak buku, mencari tempat untuk meletakkannya. Kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu pernah pergi ke akademi? Apa ini? Meng Zixing. Aku awalnya mengira meskipun kita berbeda tujuan, setidaknya kita masih memiliki moral dan integritas. Kamu demi bergantung pada keluarga bangsawan. Bahkan tega memfitnah dan menjatuhkanku. Aku hanya berjuang untuk masa depanku sendiri. Seperti dirimu yang merupakan putri pejabat. Bagaimana mungkin kamu mengerti kesulitan yang kuhadapi? Jadi, apakah itu berarti kamu bisa melakukan apa saja? Lalu, apa pedulinya? Di dunia ini memang yang kuat memakan yang lemah. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Yang kuat bergantung pada keluarga bangsawan. Mendapatkan posisi dengan menjatuhkan orang lain. Itu sudah dianggap sebagai yang kuat. Kamu benar-benar membuat orang merasa jijik. Diamlah. Apa hakmu untuk menghakimiku? Pada akhirnya, kamu hanyalah orang kecil. Ikuti aku ke kantor pemerintah. Ayo pergi. Pergi. Kebetulan pada hari itu, kamu mengenakan pakaian rubah setan. Jadi, kamu berpura-pura menjadi rubah iblis, mulai menyebarkan legenda. Jadi, kamu pun mengisi ruangan dengan bulu hewan. Kamu juga meniru bekas cakaran hewan, mengalihkan kecurigaan pembunuhanmu kepada rubah iblis yang tidak nyata itu. Rubah iblis. Benar-benar rubah iblis. Saya tidak salah, kan? Benar. Semuanya benar. Semua salah Lu Yueing. Dia meremehkan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Dia memiliki kemampuan untuk menjadi pejabat. Siapa yang peduli padaku? Di dunia ini, tanpa keluarga bangsawan sebagai sandaran. Pelajar dari keluarga biasa. Siapa? Yang bisa berdiri di atas panggung kekuasaan? Pembunuh. Apakah hanya saya, Meng Zixing? Di atas panggung kekuasaan itu, pejabat tinggi yang berkuasa penuh, yang menguasai kuota rekomendasi dari keluarga bangsawan. Apakah mereka bukan pembunuh? Pelajar dari keluarga biasa tidak memiliki jalan untuk membela negara. Ini adalah kelalaian istana. Tapi ini bukan alasan untuk membunuhmu. Meng Zixing. Kami, orang-orang yang belajar, ketika lahir harus mandiri. Tidak ada hubungannya dengan latar belakang. Apakah kamu tidak menyadarinya? Di depan orang luar, selalu menyebut diri sebagai orang kecil. Dengan sikap yang rendah diri. Penjahat Meng Zixing. Orang kecil adalah teman sekelas Nyonya Lu. Orang kecil mohon undur diri. Dan saat itu kamu sama sekali tidak tahu identitas kami. Inilah masalah terbesarmu. Kamu tidak pernah menghargai dirimu sendiri. Juga tidak pernah percaya pada dirimu sendiri. Sepuluh tahun berlalu dengan cepat. Sebuah mimpi besar. Seseorang datang. Bawa pergi. Ya.
Mahasiswa Meng Zixing, membunuh dan memfitnah, mengakui kesalahan tanpa ragu. Setelah diselidiki oleh 3 lembaga hukum, dihukum setelah musim gugur. Menteri Hukum Wang Zhan, mengarahkan untuk memfitnah, bersekongkol untuk kepentingan pribadi. Bukti yang kuat, memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan. Kepala Sekolah. Yang Mulia, saya difitnah, Yang Mulia, Wang Zhan, kamu secara terbuka melanggar hukum negara. Mencabut jabatannya sebagai Menteri Hukum, dibawa ke kuil Dali, diperiksa dengan ketat. Dalisi, sangat besar. Yang Mulia, saya dizalimi. Yang Mulia, saya sama sekali tidak menyuruhnya. Yang Mulia, Grandmaster, selamatkan aku. Yang Mulia, Guru Besar, tolong selamatkan saya. Saya sama sekali tidak menyuruhnya. Yang Mulia. Yang Mulia sudah menunggu Anda di kamar tidur. Dengan hormat, saya diutus untuk menyambut Yang Mulia kembali ke istana. Terima kasih, Kasim Su. Kasim Su adalah kepala pengurus dalam istana, yang telah melayani kaisar sebelumnya dan Yang Mulia dapat datang untuk menjemput Selir Su kembali ke istana. Selir Su sangat terhormat. Semua ini karena kaisar sebelumnya dan Yang Mulia menghargai hamba tua ini, Kasim Su. Malam di pavilion Suanji. Kasim juga ada, kan? Dari jembatan Changding hingga kasus peneliti bunga ini, Yang Mulia selalu membantu saya secara diam-diam. Dia tampaknya berdiri bersama keluarga besar. Namun sebenarnya sebaliknya, dia meneruskan wasiat kaisar sebelumnya, sedang secara bertahap melemahkan kekuatan keluarga besar. Kata-kata Yang Mulia ini, hamba tua ini tidak mengerti. Jika begitu, saya akan menjelaskan dengan lebih jelas. Malam di pavilion Suanji, prajurit dari istana Pangeran Ji tidak membunuh tentara terlarang. Yang dibasmi adalah kekuatan yang terkait dengan keluarga Qin, pemberontak dari Zhao Xingxi yang menyamar sebagai tentara terlarang. Benarkah? Apakah ada perbedaan? Jika di dalam Suanji Pavilion benar-benar adalah tentara terlarang yang melindungi kaisar sebelumnya, maka Raja Ji adalah seorang pemberontak. Tapi jika itu adalah tentara Zhao Xingxi yang merupakan kekuatan keluarga Qin, pertama-tama mengepung Suanji Pavilion, maka Raja Ji yang membawa pasukan masuk istana terlihat seperti pemberontakan yang membantai Suanji Pavilion. Namun sebenarnya justru sebaliknya. Raja Ji adalah yang berusaha menyelamatkan kaisar. Kasim Su, apakah yang saya katakan benar? Yang Mulia sering berkata, membuktikan dengan tindakan. Permaisuri dan Yang Mulia saat muda pernah menerima ajaran dari kaisar sebelumnya bersama-sama. Seharusnya lebih mengerti hal ini daripada hamba tua. Kakak Changyan. Mengusir nasib buruk, terlahir kembali dari api. Di mana Awan dan yang lainnya? Baru saja keluar dari penjara. Jangan menoleh kembali. Pantangan. Kapan Yang Mulia lebih memperhatikan hal ini daripada hamba? Sudah saatnya. Mencuci tangan dengan daun jeruk bali. Mengusir kejahatan dan menghindari kotoran. Keberuntungan akan segera datang. Yang Mulia.
Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan? Satu hal lagi yang paling penting. Menggantungkan warna merah dan perayaan. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan membawa keberuntungan. Tali merah terikat. Ikatan kesatuan. Selirsu, beberapa hari ini, kamu telah diperlakukan tidak adil. Yang Mulia menanggung penghinaan dan beban. Menanggung nama buruk. Itulah yang sebenarnya tidak adil. Menghadapi hari demi hari. Menghadapi bulan demi bulan. Menghadapi tahun demi tahun. Kakak Changyan. Begitu banyak hari dan malam. Kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa bertahan? Kakak Changyan. Selama lebih dari setahun ini, telah menderita. Telah menderita. Yi Cheng. Proyek penulisan kekuatan. Proyek penulisan kekuatan Cheng. Belajar kekuatan Cheng. Menjadi sukarelawan untuk belajar menulis. Belajar untuk bekerja dengan tujuan. Belajar etika dan tujuan. Belajar etika dan tujuan untuk menyebarkan cinta. Belajar untuk menyebarkan etika dan tujuan. Menyebarkan cinta dan etika untuk berbicara dari hati. Berbicara dari hati untuk menyebarkan cinta dan etika. Seperti kata hati yang menyebarkan cinta. Dari pohon seperti kata hati. Dari hati pohon. Sanli dari pohon. Li Jian Sanli. Li Kejian Jian Li.
Shile Jianli Shile Jianli. Kejian Li En Li Kejian. Li Shile Jianxin En Li Kejian. Yanxin En Li Tanah Liat Feng Xin Xin En Li. Kun Yanxin En Li Lei Lianxin En. Terhadap Feng Xin Yanxin En Li, awalnya terhadap Jia Xin Kun Yanxin En. Ling dan Jia Feng Xin Xin Meng Ling Chu Yu terhadap dan Jia Feng Xin Xin. Mimpi Ling Yu Yang Xiao terhadap dan Xin Pei mimpi Gao Ling Chu Yu Xin. Pei Gao Ling Chu Yang Xiao Xin Pei Pei Ling Xiao Yu Yang Xiao terhadap dan. Pei mimpi Ling Pei Pei Salju Yu. Ling Pei Tiang Api mimpi Ling Pei Tiang Api mimpi. Ling Pei Ling Pei. Pei mimpi Ling Pei Salju Hujan. Ling dan Jia Feng Xin Xin mimpi Ling awal hujan terhadap dan Jia Feng Xin Xin. Juga. Jin Jia Jin. Super getar luas super hujan getar luas. Super getar luas super hujan getar. Super hujan getar luas super hujan getar luas. Pemandangan super hujan getar menghadapi yang super hujan getar luas. Menghadapi pemandangan yang super dunia siang super. Benar kecil yang Chen siang ya selamanya benar dunia yang siang. Senang ya selamanya benar laut ya selamanya benar menghadapi pemandangan yan. Laut ya selamanya benar yan laut ya selamanya benar dunia kecil. Laut ya selamanya benar laut ya selamanya benar. Laut ya selamanya benar pamer perang ya selamanya. Perang laut ya pamer laut. Perang pamer perang pamer. Pamer perang pamer. Yang dan San Yang. Ding Tian Shuai dan Yang Ze Ding dan Yang Ze. Tian Yu Yang Chao De Tian dan San Yang. Tian Shuai dan Yang Tian San Yang Ze. Hong Tian San Yang Tian Yang. Bintang getar merah Tian Wen getar merah Tian. Wen bintang getar. Ya Wen Sing Hong Wen Sing akan bergetar. Ya Wen kerja bintang getar ya kerja Wen bintang hebat. Ya Ying Wen ya. Ya Ying Wen-nya. Yong Ding Yong. Selamanya berdiri selamanya. Selamanya gantung. Selamanya berdiri selamanya. Selamanya. 22. Han. D. Kotak pilihan bertanda centang Zehan. Air. Puisi ajaib. Puisi ajaib De Chong. Puisi De Chong. DTNG GNG. Tentara Hao Xiaoyang. Tentara. Tentara tidak memotong Hao Xiaoyang. Tentara bawa tentara manis. Bambu tidak manis simbol merek dagang terdaftar. Taman Su. Berdiri. Miao. Taman Sin Sin Wei Wei. Wei Wei Ziki. Hang. Istirahat Ningki Hang istirahat. Kiki. Chen Ziki. Petani muda Kundong. Petani muda Kun. Pabrik juga istirahat. Istirahat. Juga bisa pabrik istirahat. Juga bisa. Bisa. Rong. Kiyosasukio. Jing. Jing. Terbatas. Ada batasannya. Terbatas. Cemerlang senang elegan Mapleyulan terbatas. Jiao. Ruyu elegan harta. Feng Jiao. Si. Musim semi. Pankek musim semi. Besi. Imajinasikan. Harus musim semi cantik. Lampu anak. Zisinsi Jia Hengdong. Angin timur yang baik. Zisinsi Jia Hengdong harta dewa laut malam kerja siang kecil dingin baik-baik. Baik. Ren 11. Pekerja air. Lilin. Dan pekerja kecil yang dingin.